Yo, kembali lagi dengan saya Ju. Seperti biasa, saya akan menceritakan film. Sebelum lanjut, yang tidak lain tidak bukan, tidak hanya tapi semua. Assalamualaikum, gimana kabar kalian nih, Plototers? Yuk, diam sejenak, pelototi layar dan lanjut. Film akan difokuskan kepada seorang pemuda yang bernama Tim Cheung. Kita panggil saja dia Cheng. Di mana Cheng hidup berdua bersama nenek, because orang tuanya telah meninggal dunia ketika dia baru dilahirkan. Hebohnya, dia hidup bersama nenek gaul, tidak seperti nenek-nenek pada umumnya. Suatu malam saat Cheng lagi keluar jalan menghirup udara segar, tak sengaja bertemu gadis kecil yang lagi menangis, yang ternyata alasan si gadis menangis because kakeknya telah diserang oleh seekor vampir. Melihat kakek yang sudah kewalahan, Cheng pun bergegas untuk menolongnya. Seketika itu, detik berganti, Cheng pun tersadar di rumah si kakek. Kemudian diberikan kartu alamat oleh beberapa temannya yang ternyata merupakan suatu tempat yang bernama Departemen Pembersih Vampir. Detik berganti, Cheng pun pergi di tempat tersebut untuk memenuhi undangan ayahnya. Sampai di sana, Cheng disambut oleh pamannya, lalu mengenalkan kepada beberapa anggota departemen. Ini adalah Guru Jinger, Kui, Manajer M, dan Paman Chung. Saat Chen melihat perdebatan, because ternyata si paman sengaja mengajak Chen untuk mereka rekrut menjadi seorang pemburu vampir. Namun, manajer dan Chung tidak setuju dengan usulan si paman, because menurut mereka keadaan keuangan departemen dalam kondisi kritis sehingga mereka tidak membutuhkan pegawai baru yang akan membuat dana departemen semakin terpuruk. Mendengar pernyataan itu, membuat Cheng mengurungkan niatnya menjadi pemburu vampir, because dirinya sendiri tidak mempercayai apa itu vampir, hingga memutuskan untuk pergi dari situ. Akan tetapi saat dia ingin pergi, tak sengaja menyenggol meja, di mana di situ ada seekor vampir, yang untung si paman berhasil menghentikannya. Selanjutnya si paman mengajak Cheng ke rumah orang tuanya dan menyerahkan rumah tersebut kepada Chen. Di sini si paman menjelaskan bahwa orang tua Chen merupakan sang pemburu vampir sekaligus manajer mereka. Namun sayangnya mereka berdua tergigit vampir ketika menjalankan aksinya. Kemudian ibu Chen melahirkannya, sehingga bisa dipastikan penyebab Chen kebal terhadap gigitan vampir because dia memiliki sel vampir dalam diri Chen. Kemudian si paman memberikan secangkir teh sebagai penghilang ingatan terkait departemen pembersih vampir. Hal tersebut si paman lakukan because masih menghargai keputusan Chen yang tak ingin ikut campur dalam masalah tersebut. Namun ternyata Chen memilih untuk tidak meminum teh tersebut dan memutuskan untuk ikut dalam departemen pembersih vampir dan membawa komitmen orang tuanya menyelamatkan dunia dari ancaman halayak vampir. Di hari pertama, Chen hanya ditugaskan untuk menyapu oleh Chung tanpa mengerti kaitannya antara menyapu dengan mengatasi vampir. Detik berganti, terlihat seseorang yang lagi menyelam di dalam danau yang berada di tengah hutan. Tapi seketika itu, kembali ke Chen yang sudah selesai menyapu. Kemudian Guru Jinger menugaskan untuk menyalin semua mantra yang akan mereka gunakan untuk menghabisi si vampir. Namun Chen yang merasa pekerjaan itu cukup menyusahkan, sehingga Chen berinisiatif untuk memfoto because lebih cepat dan efisien. Kemudian saat itu tiba-tiba departemen pembersih vampir mendapatkan panggilan yang mengharuskan mereka pergi ke TKP sesegera mungkin agar vampir di sana tidak pergi terlalu jauh. Dan Chen juga diajak agar bisa melihat dan tahu bagaimana tutorial pemburu vampir bekerja di lapangan, tidak pakai sepak bola. Tiba di sana, semua pemburu diberi HT agar memudahkan untuk berkomunikasi. Namun saat Chen kebelet pipis, dia malah teledor menjatuhkan HT-nya ke dalam danau. Ditambah lagi, dia malah memasukkan tangannya ke dalam danau yang diduga ada vampir di dalamnya.
Alhasil saat Chen memasukkan tangannya ke dalam air, ada sebuah tangan yang berusaha menggenggamnya dan menarik tangan, membuat Chen cukup terkejut. Dan bodohnya, Chen malah dengkeng di pinggir danau sambil melaporkan kejadian yang barusan dialami tanpa meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Dan lebih mencengangkan lagi adalah Chen menerangi danau dengan blitz HP-nya sehingga memancing perhatian wujud tadi. Seketika itu, sambil melakukan aksi tatapan mata yang kalau kita mungkin sudah lari pontang-panting, di mana vampir tersebut berusaha menggigit leher Chen. Namun cintanya, si vampir tidak berhasil. Dengan kegagalan yang malah jadi beruntung berhasil menggigit bibir bawah Chen dan menyedot sari-sari duniawi. Dan di luar nalar, vampir yang tadinya menyeramkan itu pun berubah menjadi sosok wanita yang begitu cantik dan memukau. Kembali ke Chun dan si paman, tampaknya mereka berhasil menemukan vampir jahat yang dipenuhi kabut hitam pekat di sekelilingnya, sehingga Chun langsung menyerangnya dengan 3 buah anak panah yang sudah dipasangkan mantra di setiap anak panah tersebut. Beckles baru bangun dari rebahan panjangnya yang dipastikan vampir itu masih lemah tak berdaya, ditambah serangan dari Chun. Namun seketika itu Chun mendapatkan panggilan emergensi dari Cheng, sehingga mereka pun membiarkan vampir yang barusan diserangnya. Because nyawa Cheng lebih penting dari vampir tersebut. Saat Cheng sudah di permukaan, kembali vampir yang berubah menjadi seorang wanita cantik menghampiri Cheng. Si paman dan Chen datang langsung menangkap vampir itu dengan jubah mantra. Setelah mendapatkan satu vampir, mereka pun memutuskan untuk kembali ke departemen. Namun saat bergegas pergi, di mana departemen penelitian juga sudah tiba di sana, sehingga departemen pembersih mendapatkan peringatan karena bertindak sesuka hati tanpa memberitahu mereka, sehingga si paman meminta maaf dan langsung pergi dari sana because dia tidak mau memperdebatkan sesuatu yang tidak berarti. Detik berganti sampailah mereka di gedung departemen, langsung mencari asal-usul dari vampir cantik itu, yang ternyata dia bernama Suha, tidak pakai emak. Dia merupakan seorang pelayan yang dikubur hidup-hidup bersama majikannya yang baru saja meninggal dunia. Karena vampir cantik itu mempunyai hubungan dengan majikannya, mereka pun menugaskan Chen untuk mengkremasinya agar ikatan mereka bisa terputus, dan vampir majikannya itu tidak bisa mendeteksi keberadaan Suha. Beberapa detik kemudian, mereka pun mendapatkan signal darurat yang mengharuskan mereka bergegas ke TKP. Saat Chen ditinggal pergi dari rekannya, dia pun mencari benda tajam untuk membedah perut Suha demi mendapatkan HP yang ditelan saat di danau. Akan tetapi, mantra yang tertempel di jidat Suha terlepas, terkena angin, sehingga membuat Suha kembali bergerak bebas. Namun, yang mencengangkan adalah Suha tidak berkeinginan untuk menggigit atau menghabisi Chen dengan taringnya. Malah Suha terus mengikuti Chen dan menganggap sebagai majikan barunya. Namun Chen yang masih lugu berlari menghindari si Suha hingga mereka pun main kejar-kejaran dan dianggap jatuh cinta oleh seorang yang melihat tingkah laku mereka. Detik berganti di mana Chen membawa Suha ke rumah orang tuanya, lalu mengurung Suha di dalam lemari, sehingga itu merangsang ingatan Suha soal dirinya di masa lalu yang goib. Beckles dimasukkan ke dalam peti mati dan dikubur hidup-hidup bersama majikannya yang telah goib. Untuk menebus kesalahan Chen kepada Suha, Chen pun membiarkan Suha tenang mempelototi layar televisi, sedang Chen kembali ke departemen untuk mempelajari soal dan jenis-jenis vampir yang ternyata vampir memiliki 4 kriteria. Di antaranya ada vampir putih, vampir licik, vampir kering, dan vampir manusia. Di mana vampir putih merupakan sosok mayat yang kehabisan darah sehingga merangsang kekuatan penyaring dalam dirinya.
kulitnya akan berubah menjadi putih. Dia merupakan vampir yang bergerak lelet alias lambat, sehingga membuat mudah untuk ditangkap. Kedua, ada vampir licik. Vampir ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata, sehingga dia bisa menangkap targetnya dengan tipuan berkat kecerdasan yang dimilikinya. Ketiga, vampir kering. Vampir ini merupakan vampir yang mati karena sesuatu ketidakadilan, dan dia akan membunuh targetnya dengan menghisap darahnya sampai kering. Yang terakhir, vampir manusia. Vampir ini merupakan vampir yang bermutasi menjadi manusia, namun karena keberadaannya sangat langka, sehingga informasi terkait vampir ini sangat minim. Detik berganti, esok hari pun tiba, di mana Chen mulai berlatih dengan serius, sehingga terkuatlah fakta bahwa Chung menyuruh menyapu supaya bersih. Tidaklah. Ini untuk meningkatkan kemampuan bertarung supaya dia siap melawan vampir. Alhasil, itu terbukti ketika Chung mengajaknya sparring. Setelah Chen mengalahkan Chung, di sini Chung diberi sapu dan yang di dalamnya terdapat sebuah pedang yang nantinya akan dia gunakan untuk menghabisi vampir. Seiring berjalannya detik, kini Chung mulai menguasai berbagai jurus yang telah diberikan oleh seniornya. Sedang hubungannya dengan Suha kini menjadi lebih akrab dan membuat Chen baper sendiri. Chen yang senang dengan Suha pun bertanya kepada guru Jenger terkait tutorial agar tidak perlu membunuh vampir dengan mencari jalan lain, because jika mereka membunuhnya maka Suha pun harus dibunuh seperti vampir yang lain. Namun di sini si guru mengatakan takdir mereka seharusnya memang begitu. Kembali ke rumah di mana Cheng jadi tukang barbershop dengan memotong rambut Suha agar Suha kelihatan modern seperti wanita pada umumnya. Cheng juga memperhadapkan Suha ke neneknya sambil berucap bahwa Suha adalah kekasihnya. Si nenek yang juga menginginkan sosok menantu pun sangat bahagia ketika cucunya memperkenalkan wanita dengannya. Setelah menghadap, Chen pun mengajak Suha berkeliling di luar sambil menikmati udara malam. Di waktu yang sama, Suha melihat pasangan yang lagi berpegangan tangan sambil berjalan. Timbullah keinginan dari lubuk hati Suha yang paling dalam untuk bisa berjalan seperti mereka. Di sini Suha sudah mulai berjalan, meski masih kaku dan terjatuh beberapa kali. Chen yang melihat keseriusan Suha sehingga Chen membantu Suha untuk bisa berjalan lancar seperti waktu sebelum jadi vampir. Saat malam bertepatan dengan bulan purnama penuh, salah satu vampir waktu itu yang dibiarkan begitu saja, because si paman dan Chung langsung menolong Chen, di mana vampir itu mendapat asupan dari tikus hingga berhasil mendapatkan sedikit kekuatan kembali dan berhasil melepaskan 3 anak panah mantra yang tertancap di tubuhnya dengan menghempaskan tenaganya. Detik berganti, kemampuan Chen pun dirasa sudah cukup memadai, sehingga semua anggota di departemen menguji kelayakan Chen menjadi seorang pembunuh vampir. Namun, sebelum ujian dilakukan, di sini Chun memberikan sapu yang dilengkapi dengan pedang pemusnah vampir di dalamnya. Dia berpesan agar Chen menjaga pedang tersebut, because itu merupakan peninggalan ayahnya. Dia juga berucap bahwa awalnya tak ingin Chen terlibat dalam aksi ini, yang karena merasa kematian dari orang tua Chen merupakan kesalahannya, dan ujian pun dimulai. Saat pertarungan berjalan, semua orang tengah melihatnya. Saat Chen sudah mengalahkan si vampir, di sini Chen memilih untuk tidak membunuhnya, sehingga semua anggota di departemen dibuat kaget dan mendengar tuannya Suha langsung pergi ke TKP untuk membantu Chen yang telah dipojokkan oleh si vampir, dan kedatangan Suha ke sana menuai pro kontra antara Chen dan semua anggota departemen.
Sementara itu, vampir liar tadi berhasil dilenyapkan, namun kekacauan yang dilakukan Chen membuat beberapa anggota terluka dan ruangan mereka pun cukup amburadul dibuatnya. Chen yang memohon agar Suha tidak dimusnahkan, yang akhirnya Suha hanya disegel oleh Guru Jengger, dan seketika itu lonceng peringatan berbunyi sehingga semua orang di sana harus bersiap-siap untuk menjalankan aksinya. Kemudian Chun yang masih marah atas kecerobohan Chen langsung mengajaknya pergi untuk membereskan vampir yang sedang mengamuk di kota. Saat di perjalanan, kemarahan Chun ke Chen masih berlangsung hingga mematahkan pedang milik Chen lalu meninggalkannya. Di tempat lain, Guru Jingger dibuat tercengang oleh Suha yang tidak mempan oleh mantra vampir yang dipasang di jidatnya. Kembali ke Chen, saat mempelototi layar melihat postingan yang bernama Suha, secara kebetulan melihat seorang vampir yang sedang mengamuk di kota, sehingga langsung membagikan postingan itu ke Chun dan langsung bergegas ke lokasi vampir mengamuk tersebut. Di tempat lain, di Departemen Pembersih, disabotase oleh Departemen Penelitian dan mereka juga menyerang Guru Jingger serta membawa Suha ke sebuah mall yang sudah dikosongkan. Sementara itu, Chen yang mendengar kabar tersebut langsung pergi ke tempat neneknya untuk mengambil perlengkapan tempurnya yang ditinggalkan di rumah si nenek tersebut. Yang tanpa terpikirkan, si nenek memberikan pedang miliknya yang ternyata si nenek juga merupakan bagian dari Departemen Pembersih yang sudah lama pensiun. Setelah Chen mendapatkan alat tempurnya, langsung bergegas ke mall tempat keributan terjadi. Sementara itu, tanpa alasan yang jelas, semua anggota Departemen Pembersih mendadak pensiun dari pekerjaannya. Namun, karena jiwa menolong masih melekat di setiap anggota, mereka pun memutuskan kembali berkumpul demi membasmi para vampir yang pastinya hanya merekalah yang bisa mengatasi vampir tersebut. Selanjutnya, Chen menyelinap masuk ke dalam mall demi menyelamatkan si Suha pujaan hatinya. Namun, penyamaran Chen berhasil terdeteksi oleh Ketua Departemen Penelitian, sehingga perdebatan mereka pun terjadi. Di tengah perdebatan muncullah si vampir jahat untuk membawa Suha kembali bersamanya. Seketika itu, kedatangan Departemen Pembersih juga belum cukup mengalahkan vampir yang sudah mendapatkan asupan. Dari pertarungan tersebut, Chun terkena gigitan si vampir, sehingga menunggu waktu dirinya untuk bertransformasi menjadi vampir baru. Sementara itu, anggota yang lain berhasil mengikat si vampir dan membawanya terbang dengan tujuan agar mati terkena cahaya. Namun cintanya, vampir itu berhasil mencekik Chen yang membuatnya ikut terbang. Suha yang melihat Chen tuannya langsung menolong Chen dari kegoiban hingga menahan tuan lamanya alias si vampir di bawah cahaya matahari, membuat si vampir terbakar. Yang karena Suha juga merupakan vampir, maka Suha juga ikut terbakar, yang mengakibatkan dirinya goib kedua kalinya. Dengan adegan dramatis yang terjadi, membuat Chen berhasil menangkap Suha. Namun sayangnya, Suha harus goib because terlalu lama terkena matahari. Sebagai seorang penyayang, di sini saya juga ikut merasa kehilangan sih. Walau ini film, tapi kenapa sih tidak memberi lagi kesempatan Chen untuk hidup bersama dengan Suha? Detik berganti, Departemen Pembersih pun sudah mulai dijeling alias dilirik oleh pemerintah hingga membuat departemen tersebut cukup besar dan ramai, dan dengan darah aktif milik Chen membuat Chun terselamatkan, sehingga mereka juga membuat vaksin anti vampir dari darahnya. Wah, bahaya nih kalau orang pada tahu bahwa vaksin itu dari darah Chen. Bisa-bisa Chen jadi incaran tuh.
Sementara itu, Chen melatih para anak magang dan tanpa sengaja melihat seorang wanita mirip sekali sama Suha. Nah, kalau gini mah nggak apa-apa Suha vampir goib, karena kan sudah ada gantinya nih, mirip lagi. Sehingga kesedihannya kehilangan Suha dapat terobati seusai melihat gadis tersebut. Tamat. Ending yang cukup mempampirkan. Pelajaran yang bisa diambil adalah jatuh cintalah kepada sesama jenismu, tapi tentunya dengan lawan kelaminmu, karena disitulah cinta yang sebenar-benarnya cinta, yang bisa menumbuhkan apa arti hidup, kesetiaan, kejujuran, kepercayaan, saling menghargai, dan kasih sayang. Kalaupun ada kesalahpahaman, pertengkaran, itu bisalah diatasi karena itu juga merupakan bumbu-bumbu cinta, dan yakin pasti setelah itu malah tambah lengket. Saya Ju beserta keluarga, tetangga, warga, masyarakat undur diri di layar Plototers. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.